Pemirsa, kembali bersama saya di Prime Show with Ira Kusno. Dan virus corona ini dapat menyerang siapa saja. Ketika dinyatakan sebagai orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19, tentu batin kita berkecamuk dan rasa khawatir muncul. Bahkan tidak usah dinyatakan pun, kalau kita batuk-batuk saat ini, ada gejala flu, kita khawatir sekali bahwa kita jangan-jangan sudah tertular oleh virus corona. Dan saat ini saya sudah tersambung dengan seorang artis. Ini yang pertama yang dinyatakan positif COVID-19 dari kalangan artis dan juga merupakan menantu dari Menteri Pan-RB Cahyokumolo, yaitu Detri Warmanto. Selamat malam Mas Detri. Selamat malam Mbak Ira. Mas Detri, bagaimana kondisinya saat ini? Kondisi saat ini saya baik-baik aja Mbak Ira, alhamdulillah. Nah, waktu Mas Detri kemudian dinyatakan positif, sebenarnya itu kan tidak ada gejala sama sekali ya? Betul sekali. Bagaimana ceritanya Mas? Kemudian akhirnya harus diminta memeriksakan diri dan hasilnya kemudian didapat, itu kronologinya seperti apa ya Mas? Kronologi jadi memang kebetulan kan Pak Menhub dinyatakan positif oleh rumah sakit dan akhirnya semua kabinet beserta jajarannya dihimbau oleh Pak Presiden Jokowi untuk cek di RSPAD. Dan saya pribadi tidak merasakan gejala apa-apa, dan dari keluarga Bapak yaitu Pak Cahyo, jadi satu keluarga itu beserta orang-orang rumah ada 3 orang yang terpapar COVID, yaitu ada driver, 1 ada asisten pribadi, ibu, sama salah satunya saya. Nah, waktu kemudian dinyatakan COVID itu sempat kaget pasti ya Mas? Pasti, Mbak Ira, saya sangat kaget, saya shock karena saya benar-benar sangat mengikuti informasi tentang corona kan. Jadi memang ketika saya dinyatakan positif, saya nggak tahu karena sedikit pun gejala tidak ada di dalam diri saya. Dan ketika kemudian melakukan isolasi diri selama 14 hari, ini ada tanda-tanda yang mengarah ke corona nggak sih Mas? Kalau tadi kan awalnya baik-baik saja, ada nggak tandanya kemudian muncul? Alhamdulillah sampai detik ini sih makin membaik ya. Tapi mungkin ada beberapa kayak teman-teman atau saudara atau siapa yang nanya gitu ke saya, gimana kondisinya, apa ada sesak, batuk segala macam. Jadi itu mungkin mulai timbul kayak sugesti gitu. Jadi akhirnya mulai kayak iya ya sesak atau batuk. Tapi sih sebenarnya untuk saat ini sih saya masih baik-baik aja, alhamdulillah. Iya. Apa dapat obat tertentu dari dokter begitu Mas? Atau karena memang tidak menunjukkan tanda-tanda hanya diberi vitamin? Untuk saat ini memang tidak ada obat khusus karena memang dokter sendiri juga bilang bahwa sampai detik ini belum ada obat yang dikhususkan untuk COVID-19 yaitu corona gitu. Jadi dengan isolasi yang self quarantine seperti saya, isolasi mandiri ini, jadi memang yang dianjurkan oleh dokter memang harus menjaga imun tubuh untuk melawan virus tersebut gitu, dengan jaga kesehatan, pola makan, pola tidur, terus meminum vitamin, olahraga, dan kena matahari, sinar matahari. Nah itu juga yang kemudian terlihat di IG-nya Mas Detri. Jadi kegiatannya ini banyak masak gitu ya Mas ya, terus kemudian main game. Itu imunitas tubuh karena happy, karena gembira itu bisa naik mestinya ya. Tapi betul. Ada rencana gitu untuk donasi, menggalang donasi? Seperti banyak teman artis lainnya saat ini? Paling nanti kemungkinan kalaupun emang ada menggalang donasi, mungkin teman-teman dan saya cuma bantu share informasi mereka, kayak misalnya ada beberapa perawat atau rumah sakit yang kira-kira butuh donasi, mungkin saya minta teman-teman atau saudara mencoba untuk bantuan-bantuannya yang lebih membutuhkan. Oke, terima kasih Mas Detri untuk sudah bergabung bersama Prime Show with Ira Kusno. Semoga cepat sehat kembali. Amin, terima kasih banyak. Dan selain Detri, ada juga pesohor yang dinyatakan terkena COVID, tetapi ini belum positif seperti Detri, masih dinyatakan statusnya adalah orang dalam pemantauan COVID-19, tetapi sudah plus. Di ujung telepon dan juga videonya sudah muncul, yaitu Melanie Subono. Selamat malam Mel. Selamat malam Mbak Ira. Ya, Mel, ini artinya ODP
plus itu apa ya? Orang selama ini kan taunya PDP, Sama, aku ODP, juga ini bingung. pakai plus ini apa? Aku juga bingung. Jadi basically saya itu kan ada di Qatar dan Spain waktu itu ya, pada saat mereka mau lockdown waktu itu. Terus balik ke Indonesia, udah begitu nyampe di sini langsung dengar di sana ada lockdown. Kalau saya kan doyan belajar dan kesadaran diri gitu ya, wah ini kayaknya harus periksa nih. Kebetulan sampai bandara Terminal 3 juga nggak diperiksa, nggak apa. Padahal saat itu Pak Jokowi sudah mengumumkan ada yang sudah positif di Indonesia, tapi pemeriksaan di bandara itu belum memadai. Cuman dikasih kartu kuning ODP, terus ya udah suruh pulang. Kalau ada apa-apa ntar kabarin ya rumah sakit rujukan itu dibilangnya. Apa sih yang dirasakan Melani? Nah waktu pulang itu hari pertama masih nggak apa-apa, tapi memang kenapa yang bikin aku benar-benar self aware karena aku tuh asma banget. Jadi kadang-kadang memang sering sesak, kadang enggak. Nah mungkin kayak tadi Detri bilang ya, kadang-kadang parno itu bisa bikin kita merasa berpikir, wah jangan-jangan emang sesak. Hari pertama berpikir begitu. Hari kedua saya memang batuk kering, batuk banget, bukan flu dan diare. Sampai tadi pagi pun masih diare. Lalu periksa ke rumah sakit, itu waktu itu jatuhnya hari Jumat. Memang kondisinya waktu itu si tes swab maupun rapid itu kan nggak ada. Dengan beberapa orang bersama ngetes, mereka boleh balik. Saya dicek, terus ternyata harus kena cek tambahan darah apa segala macam. Dan terakhir ada tambahannya lagi tuh X-ray, ronsen toreks parunya. Udah. Nah tapi hari itu, hari Jumat, nggak bisa dibacain hasilnya sama dokter. Karena Jumat sore dokter udah pulang, Sabtu dokter libur, Minggu dokter libur. Terus kemudian akhirnya Melani diminta untuk mengisolasi diri saja. Nah, pulang mengisolasi diri. Iya, jadi dikasih kertas tulisannya ODP plus. Itu sempat saya posting. Saya juga bingung status itu artinya apa. Tapi akhirnya hasil yang saya bawa itu hari Selasanya dapat hasil. Memang ada darahnya, low kita turun, beberapa ini yang dibintangin, yang itu memang gejala. Tapi yang penting, paru tuh bersih. Jadi apapun itu masih sesuatu yang bisa home treatment atau apapun itulah. Nah kan Melani sebenarnya dengan status sebagai artis dari keluarga yang orang tahulah dari keluarga terpandang begitu. Sebenarnya kan rapid test bisa beli sendiri. Ini bukankah ayah sempat menawarkan, Mel? I know, tapi saya tahu keterbatasan tes itu ada di Indonesia seperti apa. Saya tahu concern Bapak Ibu saya juga apa. Dan saya waktu itu posisinya cukup banyak ngomel-ngomel soal betapa banyak masyarakat yang lebih bergejala dan nggak dapat tes. Jadi dengan berat hati, saya kasih pengertian ke ibu saya juga, tolong deh udah nggak apa-apa dipakai buat yang lebih urgent aja sih dipakainya. Tapi kalau sekarang Melani sudah punya gejala seperti itu dan sudah ada alat rapid testnya, kalau kemudian diminta menjalani tes, mau dong mestinya? Ya nanti saya akan mengantri di RSUD dengan memang seharusnya bagaimana aja sih. Saya akan ikuti prosedur yang ada. Iya. Dan saya memang dapat surat lagi untuk periksa ulang itu tanggal 31. Tanggal 31 besok. Nah selama ya. sakit ini Melani itu masih terus mengawasi yayasannya ya. Jadi ini yang kemudian lebih concern, lebih peduli terhadap sosialisasi terhadap wabah corona. Betul Mel? Saya melakukan dua hal. Pertama, 2 hari lalu launching lagu dan gerakan judulnya Indonesia Jaya Lagi. Hashtagnya itu untuk menggerakkan semua orang bahwa hey, kita akan jaya lagi, kita akan sembuh kalau kita semua bergabung, bersatu, dan kita perangin ini sama-sama, nggak boleh egois. Kedua, gerakan Rumah Harapan tetap berjalan karena seperti tadi dijelasin sama dokter, sama yang lain juga aku dengerin, sosialisasi ini dua sih, sosialisasi dan kadang-kadang ketidakpedulian karena tidak terlihat masih dianggap remeh. Sehingga menurut aku perlu banget untuk nurunin orang di bawah sana. Pertama, untuk menjelaskan pada mereka gimana sih cara cuci tangan, apa sih yang bisa terjadi di sini. Dan kedua, kita tahu harga masker, harga apapun gila-gilaan. Yes, kita yang di atas berteriak, kita bisa home isolation. Tapi mereka yang harus bekerja dengan dapat uang harian mau gimana?
Mereka juga nggak mungkin beli masker, mendingan mereka kasih makan anaknya. Ya, Melanie Subono, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk sharing. Semoga yayasan yang Melanie pimpin ini bisa mendapatkan dana yang cukup, terutama untuk sosialisasi soal wabah ini di kalangan yang kurang beruntung. Dan cepat sembuh ya Mel, semoga bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Amin. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena sesudah pariwara berikut kami masih akan kembali dengan perbincangan dengan seseorang yang rela untuk menjual barang-barangnya demi mensupport tenaga medis yang kekurangan APD maupun peralatan lainnya. Tetaplah bersama kami.